Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Pada acara hari ini, kita akan mendengarkan topik mengenai gangguan pendengaran dan apa yang bisa kita lakukan yang akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra, Dr. Eko Teguh Priyanto, spesialis THT. Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan untuk menjangkau terus masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan, terutama di era pandemi ini. Simak terus ya kegiatannya. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu satu tayangan video berikut ini. Halo Sobat Medistra, pendengaran merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dengan pendengaran yang baik, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi, kita bisa bergaul dengan sama manusia dengan baik. Pendengaran yang sehat ataupun ada gangguannya bisa kita deteksi dari mulai bayi baru lahir, anak-anak, dewasa, sampai dengan orang tua. Karena itu, kita akan membicarakan mengenai gangguan pendengaran, bagaimana tanda-tandanya mulai dari bayi sampai dengan orang tua itu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita akan kita bicarakan pada Health Talk Rumah Sakit Medistra dengan saya, Dr. Eko Teguh Priyanto, spesialis THT-KL. Saksikan dan kita akan bertemu di sana. Terima kasih. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya mau bacakan sedikit CV mengenai dari Dr. Eko, spesialis THT. Dr. Eko menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Trisakti pada tahun 2002. Selanjutnya, beliau menempuh program pendidikan spesialis bagian ilmu kesehatan telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga mengambil program pendidikan Combined Degree Magister Kesehatan, Ilmu Kedokteran Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saat ini beliau aktif berpraktik di Rumah Sakit Medistra sebagai dokter spesialis THT. Dan beliau juga aktif sebagai staf pengajar bagian THT Kepala Leher di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Saat ini kita mau sambut dulu pembicara kita pada hari ini. Selamat siang, Dr. Eko. Selamat siang, Dr. Michelle. Dan selamat siang, Dok. Selamat siang. Suara saya cukup kedengaran? Selamat siang. Halo. Cukup. Ya, siang, ya. Dokter. Terdengar, Dokter. Ya, selamat siang semuanya, pendengar dan yang peserta yang ikut dalam acara Medistra Health Talk siang ini. Mari kita ikutin, semoga bermanfaat. Ya, silakan. Baik, Dokter. Bagaimana, Dok, kabarnya hari ini, Dok? Ya, alhamdulillah baik. Baru selesai. Baik, Dok. Ya. Sebelum kita mulai, Dok, saya akan sampaikan sedikit ya, Dok, mengenai regulasi dari acara webinar kita pada hari ini. Ya. Dimohon para peserta agar dapat mematikan mikrofon selama materinya disampaikan. Para peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera masing-masing. Selanjutnya, para peserta yang memiliki pertanyaan boleh langsung saja mengetik di kolom chat pada saat materi ini disampaikan. Dan stay terus ya, pemirsa, sampai di akhir acara, karena kami akan bagikan voucher free konsultasi dengan Dr. Eko sebagai pembicara hari ini untuk penanya terbaik pada hari ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Eko pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan, Dokter. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita bertemu di layar untuk acara Health Talk Medistra pada kesempatan siang ini. Pada kesempatan siang ini, saya akan membicarakan dan menyampaikan, mungkin juga kita bisa berdiskusi di sini tentang gangguan pendengaran, ya, bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena pendengaran ini merupakan hal yang sangat penting buat kehidupan kita. Pendengaran itu mulai berfungsi dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir untuk penunjang pertumbuhan,
sampai dengan kita dewasa, kita tua. Jadi pendengaran ini sangat-sangat berperan. Kalaupun ada gangguan dari lahir, pada saat sekarang ini kita bisa melakukan deteksi, penanganan, begitupun juga sampai dengan usia dewasa dan usia tua. Oke, itu tadi. Sekarang saya akan coba sampaikan materinya untuk mengenai gangguan pendengaran ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan bisa nanti disampaikan. Apakah kelihatan cukup jelas di situ untuk ini ya? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Ya, sudah cukup jelas ya. Maaf, sebentar. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi kita mulai perlahan bisa keluar dari pandemi COVID. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat kembali. Baik, kita mulai materinya mengenai gangguan pendengaran, apa yang bisa kita lakukan. Ya, jadi gangguan pendengaran ini membuat orang ataupun kita sebagai manusia, kita bisa berinteraksi. Kita dengan pendengaran yang baik, kita bisa belajar, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa merespon, dan kita bisa menjalani kehidupan pula dengan baik. Apakah suara saya terdengar? Maaf, keputus ininya. Iya, terdengar, Dok. Ya, oke. Ya, maaf tadi keputus ininya. Padahal saya udah pakai modem, tapi mungkin jaringannya. Ya. Jadi selama ini kita identik pendengaran itu dengan telinga. Sebenarnya ada organ lain yang sangat berperan dalam pendengaran, yaitu otak. Ya, jadi kita bicara pendengaran tidak hanya bicara terhadap telinga, tapi kita bicara tentang otak, terutama pada waktu masa-masa awal pertumbuhan. Jadi pada waktu usia krusial untuk pertumbuhan kemampuan kita menangkap, belajar dari telinga, yaitu 3 tahun pertama. Jadi 3 tahun pertama kehidupan itu, telinga sebagai jalur pendengaran itu sangat penting. Jadi dia menerima input suara yang masuk dari luar, kemudian ditangkap oleh telinga, diteruskan oleh telinga, akhirnya diolah oleh otak kita, dan kemudian kita merespon. Jadi merespon dalam bentuk menengok kiri kanan, ataupun kita memberikan sinyal, kita menjawab suara, ataupun menjawab panggilan, ataupun kita bicara. Nah, itu jadi peranan otak di sini. Jadi telinga itu dikatakan oleh Carol Fraser, ears are the doorway to the brain. Jadi dia itu merupakan jalan yang sangat penting untuk masuknya suara ke otak. Nah, selanjutnya otaklah di sini yang berperan untuk mengolah suara, kemudian untuk merespon dengan baik, dan kemudian kita diperintahkan nengok ataupun kita bicara. Jadi itu diketemukan pertama kali oleh Carol Fraser, saya mempelajarinya tahun 2014. Ya, jadi dan dengan pendengaran pun, jika kita melakukan deteksi pendengaran sedini mungkin, ya, jadi kita akhirnya bisa melakukan intervensi kalaupun ada gangguan pendengaran. Pendengaran itu bisa kita deteksi sejak bayi baru lahir. Ya. Dari bayi baru lahir, di mana ada otak mulai berkembang, telinga juga sudah mulai berfungsi dengan baik, ya, dia menerima input suara, kemudian diteruskan, ditangkap oleh otak,
sehingga nanti dia bisa belajar terhadap mengenali suara, belajar terhadap sesuatu. Nah, disitulah pentingnya namanya auditory brain development. Ya, jadi ditunjang oleh pendengaran yang baik. Nah, karena itu di sini auditory brain development ini sangat penting peranannya pada bayi baru lahir, di mana dia belajar. Kalau pada usia dewasa atau orang tua, auditory brain development ini sebenarnya udah relatif sedikit. Jadi karena itu pentingnya early detection, early intervention pada kasus hearing loss terutama pada anak. Nah, nanti kalau kita bicara dewasa setelah segmen ini ya, nanti di slide berikutnya. Jadi ini pentingnya auditory brain development, kemudian auditory brain plasticity, kemudian early detection, early intervention, kemudian mendeteksi gangguan pendengaran, dan secepatnya kita bisa tangani. Ingat 3 tahun pertama pada anak itu masa golden period untuk pertumbuhan pendengaran dan kemampuan dia belajar. Jadi tentunya kita mengharapkan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, ponakan ya, bisa berkembang seperti ini, selayaknya anak yang normal. Begitupun dengan anak yang gangguan pendengaran. Anak gangguan pendengaran diharapkan dia bisa tumbuh dengan baik, bisa sosialisasi dengan baik, sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik dan menjalani kehidupan dengan normal. Nah, kalau kasusnya pada orang dewasa atau orang tua, itu lebih dipentingkan gangguan pendengaran itu dia untuk berkomunikasi, dia untuk bersosialisasi, dan dia bisa berinteraksi dengan ya, sehingga dia merasa nyaman, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena masa auditory brain development pada dewasa ataupun pada orang tua ini relatif sudah stabil. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran biasanya tidak akan bicara, ya apalagi pada bayi baru lahir. Mereka belum bisa ngomong. Yang ditunjukkan mereka hanya bisa menunjukkan berupa respon, yaitu dia tidak merespon suara, tidak mau ngomong, dipanggil nggak mau nengok, kemudian juga dia kalau ada bergaul dengan teman-temannya, maka dia akan merasa terasing, maka dia akan merasa tidak nyaman ini ya. Nah, akhirnya berpengaruh terhadap gangguan perilaku pada anak itu ataupun dijauhi oleh teman-temannya. Nah, sementara pada orang tua ya rata-rata keluhannya suara kok saya nggak jelas orang ngomong. Anda ngomong apa? Nggak jelas. Apa yang diomongin saya dengar, tapi nggak ngerti apa yang disampaikan. Atau mesti diulang suaranya. Nah, itu terkadang itu akan memancing emosi dari orang tua ataupun keluarga yang lain, sehingga susah ngomong kalau sama papa, ngomongnya mesti kenceng, atau susah mengerti, diajak ngomong susah. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda awal terjadinya gangguan pendengaran ada di situ pada orang tua. Ya. Oke, sebelum saya akan membahas lebih jauh, ini untuk overview saja bahwa pendengaran itu, kalau kita bicara pendengaran, kita bicara pada telinga dan bicara pada otak juga. Jadi jalur pendengaran yang normal itu akan dihantarkan melalui liang telinga, daun telinga, ya, kemudian liang telinga, gendang telinga, terus sampai ke dalam telinga bagian dalam, saraf pendengaran. Kemudian di sini setelah di bagian saraf pendengaran, dia masuk ke otak, kemudian diteruskan oleh otak, mulai dari batang otak, terus ke midbrain, sampai dengan ke daerah lobus temporalis atau bagian otak yang berperan untuk pendengaran. Ya, jadi yang ada di bagian samping ini ya. Nah, itu jalur pendengaran. Kemudian ya saya bicara secara epidemiologi. Jadi epidemiologi di sini dikatakan bahwa secara umum pada bayi baru lahir itu 1 sampai dengan 3 orang per 1000 kelahiran ini mengalami gangguan pendengaran. Ini untuk seluruh dunia ya yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi rata-rata mulai dari gangguan pendengaran yang ringan sampai dengan yang berat. Nah, di sini peranan pada bayi baru lahir itu deteksi universal newborn hearing screening. Jadi bayi baru lahir langsung di screening pendengarannya, akan ketahuan kemungkinan dia ada gangguan pendengaran atau tidak, sehingga nanti cepat dideteksi dan cepat pula ditangani. Dan kemudian di survei dari Pusdatin Kemenkes RI 2019
mengatakan bahwa kurang lebih 0,11% anak sampai dengan usia 54 bulan itu mengalami gangguan pendengaran, ya. Ya, salah satu yang paling besar adalah gangguan pada anak-anak yang mengalami disability, dia bisa sampai 7,6%. Sementara penduduk Indonesia tahun 2013 dari riset dasar kesehatan Kemenkes RI mengatakan kurang lebih 2,6% penduduk Indonesia, mulai dari yang bayi baru lahir ya sampai dengan dewasa, dan gangguan dari yang ringan sampai dengan yang berat. Jadi sifatnya global. Secara umum gangguan pendengaran ini semakin usia tambah itu semakin tinggi resiko untuk terjadi gangguan pendengarannya, karena ini berhubungan dengan faktor degeneratif. Jadi kalau kita lihat di sini datanya masih valid meskipun dari yang lama, yaitu paling tinggi adalah pada usia 65 sampai 74 tahun, yaitu sekitar 23% ada potensi gangguan pendengaran, ya. Ini gangguan pendengaran ini cukup luas ya range-nya, tapi digolongkan dalam gangguan pendengaran sekitar 23%, 75 tahun di atas 31% kurang lebih. Nah, ini secara umum, jadi manusia itu mengalami penurunan gangguan pendengaran yang normal seperti ini. Jadi kalau pada orang tua penurunan pendengaran itu wajar dan biasanya pada nada tinggi dulu, dimulai dari di ujung sini adalah pada nada tinggi, dan dilihat dari resikonya ini laki-laki lebih tinggi resiko untuk terjadinya gangguan penurunan pendengarannya, ya. Jadi lebih berat daripada perempuan. Jadi ibu-ibu lebih kuat untuk telinga dan mengenai pendengarannya. Nah, bagaimana masuk dalam kategori gangguan pendengaran ini? Jadi gangguan pendengaran ini bisa kita bagi menjadi dua hal, yaitu yang bawaan dan yang didapat. Kalau yang bawaan ini kita bisa deteksi dari anak dari kecil. Biasanya yang paling kelihatan pertama kali adalah fisik, yaitu ada gangguan pada daun telinga atau liang telinga seperti ini, ya. Jadi dia daun telinganya mengecil, liang telinganya juga tidak ada. Ya, ini cacat bawaan dari lahir, ya, atau juga dengan sindrom, misalnya Crouzon syndrome, ya, dan juga Teacher Collins syndrome, kemudian mikrotia atau atresia. Nah, itu tadi yang fisik yang menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, kemudian ya itu yang fisiknya normal, tapi bayi tersebut mengalami gangguan pendengaran. Nah, ini juga ada yang merupakan cacat bawaan. Nah, ini kita kalau lihat fisiknya dia normal, maka diketahui dari bagaimana kalau untuk mendeteksinya dari awal. Kita tes fungsi pendengarannya. Jadi dengan newborn hearing screening atau universal newborn hearing screening, yaitu bayi baru lahir dites fungsi pendengarannya sebelum dibawa pulang ke rumah sakit dengan alat namanya auto acoustic emission untuk melihat sejauh mana fungsi dari pendengaran sampai dengan ke rumah siput. Jadi dengan auto acoustic emission ini kita bisa mengetahui sedini mungkin, ya. Jadi di rumah sakit baru lahir dites. Nanti kalau ada gangguan pendengaran, kita bisa melakukan tes pendengaran lebih lanjut dan juga bisa dilakukan intervensi lebih cepat, ya. Jadi ini dikenal dengan newborn hearing screening dan berlaku di seluruh dunia, ya. Di Indonesia juga banyak rumah sakit yang sudah menerapkan newborn hearing screening ini. Itu tadi yang cacat bawaan dari lahir. Sekarang bagaimana yang didapat? Yang didapat itu biasanya infeksi. Infeksi ini kayak seperti ini, jadi dia bolong, congek, ada cairan di belakang gendang telinganya. Kalau ini dibiarkan lama dan terus-menerus mengakibatkan gangguan pendengaran. Minimal derajat ringan akan terjadi di sini, gangguan pendengarannya. Dan ini kalau dibiarkan lama juga membuat orang tidak nyaman. Ya, kemudian yang kedua yaitu adanya kita suka ngorek kuping, entah pakai cotton bud atau yang lain bisa mengakibatkan trauma, yaitu gendang bolong. Kalau gendang bolong seperti ini tidak nutup lagi, dia juga bisa mengakibatkan infeksi nanti pelanjutannya dan mengakibatkan gangguan pendengaran pula meskipun ringan sampai dengan sedang. Gangguan seperti ini tidak terlalu berat, tapi membuat tidak nyaman. Atau juga bising. Jadi sekarang bising misalnya di tempat lingkungan kerja yang
tanpa kita memakai pelindung telinga, ya, kemudian paparan bisingnya berlangsung dalam waktu yang lama dan intensitas suara yang keras, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan gangguan pada telinga, di mana terutama sensorik di rumah siput. Nah, terus kemudian di sini kalau kita lihat, anak-anak kita dengan work from home ataupun school from home, sebagian besar memakai earphone. Earphone ini sendiri sebenarnya agak berbahaya ya, karena dia memberikan stimulasi langsung suara itu direct sound ke rumah siput, ke gendang telinga, kemudian rumah siput. Jika kita menggunakan dalam waktu yang lama dengan volume yang keras lebih dari 60%, kemudian dalam waktu yang cukup lama, maka lama-kelamaan akan mengganggu fungsi pendengaran, terutama di rumah siput. Nah, dari sini akan mengakibatkan dia gangguan sensoriknya. Nanti yang harusnya dia belum mengalami gangguan pendengaran, maka lebih cepat dia akan mengalami gangguan pendengaran. Ya, ini salah satu juga yang banyak marak dengan pemakaian earphone ataupun headphone yang sekarang banyak digunakan. Nah, ini untuk suara yang aman, ya, berapa desibel sebaiknya kita ini kan, ya, jadi ini yang aman di bawah 80 desibel suara, kemudian kita jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama. Nah, oke. Kemudian pada kasusnya orang tua itu lebih banyak ke degeneratif, ya, degeneratif, sehingga secara fisik orang tua itu ataupun dewasa orang tua muda ataupun dewasa tua, gendang telinganya normal. Banyak yang gendang telinganya normal, tapi pendengarannya berkurang. Kalau diajak ngomong mesti kenceng atau kurang jelas. Nah, apalagi di lingkungan yang ramai. Nah, itu biasanya berhubungan dengan faktor degeneratif, ataupun yang berlangsung. Faktor degeneratif ini sebagian besar terjadi pada telinga bagian dalam, di dalam rumah siput, ya. Baik itu gangguan sensoriknya di sel-sel rambut ataupun gangguan pada saraf pendengarannya yang mulai berkurang. Nah, kemudian ada sekarang yang udah cukup banyak kejadiannya, dan dengan kesadaran kesehatan masyarakat yang cukup tinggi, informasi juga banyak, ya, yaitu tuli mendadak atau sudden deafness, atau lebih gampangnya stroke telinga. Nah, tuli mendadak, stroke telinga ataupun sudden deafness ini merupakan kejadian emergensi buat telinga, ya. Secepatnya dia ditangani, kalau enggak dia gangguannya permanen. Ini ditandai dengan apa? Dia pendengarannya yang satunya normal, yang satunya sangat jauh turunnya. Biasanya terjadi pada kejadian bangun tidur. Ya, jadi tiba-tiba kita bangun tidur, kemudian pendengaran di satu sisi kok hilang, turun jauh. Nah, tanpa kita sadari, sebagian besar kejadiannya pada bangun tidur, pada waktu tidur. Ya, jadi setelah diperiksa ataupun datang ke dokter THT, kemudian diperiksa fungsi pendengarannya, sebelahnya normal, sebelahnya sangat jauh. Ya, intinya minimal dia ada gap 30 desibel antara yang kanan atau yang dengan telinga yang sehat di sebelahnya, maka itu dikategorikan dalam kategori sudden deafness, asal kejadiannya tiba-tiba. Ya, apalagi kalau seperti ini, dia yang satunya normal, yang satunya sangat berat. Terkadang gangguan tuli mendadak ini disertai juga dengan vertigo, ya. Ada juga yang dengan vertigo muter pusing berputar, kemudian dia dirawat, tapi setelah pusing berputarnya membaik, baru sadar bahwa pendengarannya dia kok saya turun jauh. Nah, itu baru kemudian ditanganin. Nah, ini termasuk kategori emergensi. Jadi semakin cepat diintervensi, ya, intervensinya banyak, bisa dengan terapi ataupun bisa dengan tindakan, maka semakin baik dia untuk peluang untuk kembali membaiknya. Oke, penyebab lain yaitu beberapa obat, ya, yang bersifat racun buat telinga ataupun ototoksik, ini juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, ya. Antibiotik, kemudian obat-obat kanker, ini juga ada yang mengakibatkan ototoksik. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, biasanya ciri khas pada anak, ya, balik lagi kembali ke ciri pendengaran, tanda pada anak karena dia belum bisa bicara. Jikalau kita tidak mengetahuinya dengan baik, maka anak itu biasanya dia ada gangguan emosi, lebih cenderung menyendiri karena dia merasa tidak ditemenin dan anak-anak lain susah nyambung dengan dia. Ya, setelah di lingkungan pergaulan sehari-harinya. Ya, jadi dia akhirnya
mudah marah ataupun dijauhi dengan yang lainnya. Nah, ini perlu kita perhatikan di sini. Bagaimana anak kita bergaul dengan teman-temannya, dengan lingkungannya pula. Nah, kalau pada dewasa, seperti tadi saya sampaikan bahwa bicaranya dan mendengar mesti lebih kencang, kurang mendengar tapi nggak jelas. Nah, itu pun juga merupakan tanda dari gangguan pendengaran. Di samping ada bunyi dengung atau denging, kemudian gangguan mendengar pada satu sisi saja, ya seperti tadi single sided deaf ya, ataupun dengan atau tanpa disertai dengan gangguan keseimbangan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau pada anak kita perhatikan lingkungannya, konsultasi, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pendengaran pada anak ya. Ingat, anak itu bisa mendengar dari dalam kandungan, dia bisa merespon terhadap suara. Dan waktu lahir pun dia harusnya sudah merespon terhadap suara dan bisa kita deteksi kalaupun ada gangguan pendengarannya. Kemudian pemeriksaan fisik THT, pemeriksaan penunjang yang seperti tadi saya sampaikan, semakin cepat semakin baik, alatnya juga sudah ada ya, sudah lengkap semuanya. Ini pada anak-anak yang muda, anak muda misalnya usia 7-8 tahun bisa kita tes juga pendengarannya. Ya, pemeriksaan lainnya untuk pendengaran bisa BERA, OAE, dan lain jika diperlukan CT scan ataupun MRI jika kita ingin mengetahui lebih lanjut. Sementara pada orang tua, ya umumnya itu dilakukan tes pendengaran dengan audiometri yang masuk ke dalam satu ruangan, mencet tombol. Kemudian bisa dengan audiometri tutur, ya untuk mengetahui fungsi dari telinga bagian dalamnya, kemudian tekanan dan pemeriksaan pendengaran yang lainnya. Apa yang didapat dari hasil itu bisa normal atau gangguan dengar konduktif, biasanya sensori neural atau fungsi sarafnya terganggu ataupun tipe campuran. Nanti dari ringan, sedang, ataupun berat, ataupun sangat berat. Apa yang bisa kita lakukan jika ada gangguan pendengaran ini? Ya tentunya semakin cepat, semakin baik konsultasikan dengan tenaga kesehatan ataupun ahlinya, bisa dengan dokter ataupun dokter THT yang berkecimpung di dalam masalah pendengaran. Kemudian juga dengan grup-grup orang tua yang anaknya mengalami gangguan pendengaran, itu juga cukup banyak sekarang. Semakin cepat ditangani akan semakin baik, sehingga mendapatkan dan juga semakin mendapatkan input yang benar, maka penanganannya pun insya Allah akan semakin baik ya. Jadi konseling keluarga untuk masalah gangguan pendengaran ini juga sangat dibutuhkan. Begitupun juga dengan lingkungan yang bisa mengadaptasi ataupun bisa mensupport orang-orang dengan gangguan pendengaran ini, maka akan menjadi lebih baik untuk proses pemulihannya. Yang khusus untuk anak-anak, jangan sampai kita wait and see. Anak-anak itu golden period untuk pertumbuhan ya. Bagaimana dia belajar mendengar, bagaimana dia bisa bersosialisasi, jangan kelamaan mikir kita untuk wait and see terus. Secepatnya kita lakukan rehabilitasi ya. Jadi kalau dia belum pernah dapat penanganan dari lahir, maka kita habilitasi. Sementara pada orang tua yang sudah atau dewasa yang sudah pernah mendengar sebelumnya, maka dilakukan rehabilitasi. Jadi kalau pada anak-anak kita udah dapat diagnostik yang pasti gangguan pendengarannya, kita bisa memasang hearing aid terlebih dahulu, alat bantu dengar, sehingga dia bisa mendapatkan input suara ya. Kita bicara suara, kita bicara ada dua hal, yaitu deteksi suara dan kita bicara bahasa, speech. Jadi nanti anak-anak ini dilatih untuk bisa mendeteksi suara, kemudian dia bisa mendeteksi bahasa pada anak-anak yang gangguan dengar tersebut. Jangan sampai dia hanya mendeteksi suara, tapi nggak bisa bicara. Kalau ada suara dia nengok, tapi nggak bisa ngomong. Nah itu juga menjadi masalah nantinya. Kemudian pada orang tua, sebagian besar masalah gangguan pendengaran ini, kalaupun memang sudah tidak bisa dilakukan penanganan dengan obat ataupun operasi, maka rata-rata dia memakai alat bantu mendengar. Sekarang modelnya alat bantu mendengar banyak, ada yang di dalam telinga, ada yang di belakang telinga. Teknologinya pun sudah semakin berkembang ya. Jadi bisa untuk noise, bisa untuk Bluetooth-nya, bisa diaktifkan semuanya. Jadi alat bantu dengar ini tidak identik dengan di belakang telinga, bisa juga di dalam telinga. Nah, bisa juga kita lakukan opsi yang lain, yaitu memasang implan
ataupun dilakukan operasi dengan memasang implan pendengaran. Ini baik pada orang tua ataupun dewasa. Implan pendengaran ini bisa kita lakukan. Pada kasus sudden deafness yang single sided deaf, ini bisa kita lakukan implantasi koklea sehingga dia bisa mendapatkan fungsi pendengarannya kembali. Kemudian pada anak-anak kita lakukan terapi sehingga dia bisa melatih indera pendengarannya. Anak-anak yang gangguan pendengaran sangat berat, dia dilatih untuk mengenali suara, memakai alat bantu dengar, mengenali suara, sehingga dia bisa bicara juga dengan normal. Bicara pada normal pada anak-anak dengan gangguan dengar yang berat dan sangat berat. Ya, seperti ini, dilatih untuk auditory verbal therapy. Ini anak dengan gangguan yang sangat berat. Dia. Nah, ini sedang dilatih sehingga dia bisa. Coba Vicky pukul. Nah, kemudian juga pada ini anak dilakukan operasi ya bilateral gangguan pendengaran yang sangat berat dari bayi. Sekarang dia sudah bisa bersekolah, dilakukan operasi umur kurang dari 2 tahun. Kemudian ibunya telaten, dia akhirnya sekarang bisa bersekolah di sekolah yang normal ya. Terakhir ke Medistra kemarin waktu bulan Januari dia udah sekolah di sekolah yang biasa. Ini anak dengan gangguan pendengaran bisa hidup normal. Oh, hello, my name is Betuk Spurba. I am 7 years old and I'm from Medan, Indonesia. And I'm going to play piano. Ini anak lahir dengan gangguan pendengaran yang sangat berat. Ya, kemudian dilakukan operasi implan koklea. Ini kita lihat di sini di belakang telinganya dia pakai implan. Dia bisa akhirnya dilatih, dia bisa bicara dan memainkan piano dengan nada-nadanya susah dengan baik. Ya, jadi kita bisa melihat di sini, baik pada anak ataupun pada dewasa, jikalau kita bisa melakukan early detection, kemudian early intervention, kemudian dilakukan penanganan yang tepat, ya, untuk di Indonesia saat ini, insya Allah kita bisa untuk menghasilkan satu anak-anak dengan gangguan pendengaran atau orang tua dengan gangguan pendengaran, itu bisa menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mereka, asal kita bisa melakukannya sebaik mungkin. Demikian untuk presentasi dari saya mengenai mengenai gangguan pendengaran dan apa yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat. Setelah ini silakan. Baik, demikian sesi Health Talk dari Dr. Eko pada siang hari ini. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran baru yang kita bisa ambil ya pada siang hari ini. Jadi dok, kalau saya bisa simpulkan sedikit dokter, yang terpenting adalah deteksi dini ya dok, early detection dan early intervention ya dok, supaya kita juga bisa memiliki komunikasi serta interaksi sosial yang baik juga ya dokter. Ya, jadi quality of life. Ya, masalah quality of life anak-anak dengan gangguan pendengaran yang biasanya disutuli ya. Nah, sekarang kalau penanganannya tepat, mudah-mudahan dia bisa bersekolah dengan baik, tidak bersekolah di sekolah khusus kembali, ya, bisa bersekolah dengan baik, bisa berinteraksi, bergaul seperti layaknya biasa. Begitupun orang tua, jadi dia tidak marah melulu dengan kupingnya yang terganggu pendengarannya. Oke. Baik dokter, siap-siap dokter. Dok, sekarang udah banyak pertanyaan yang masuk nih dokter di kolom chat. Mungkin kita bisa langsung bacakan satu persatu ya dokter? Ya, silakan. Baik silakan. Dok. Siap dok, dari pertanyaan pertama dokter. Anak saya sejak kecil sampai sekarang sudah menikah, telinga kirinya tidak bisa mendengar.
Sudah cek ke 3 dokter THT, katanya gendang telinganya baik dok, tidak ada sobek. Lalu katanya dikatakan ada gangguan di syaraf nih dok sepertinya, tapi tidak bisa diapa-apakan. Apakah benar seperti itu dok? Tidak ada solusi atau bagaimana dok? Dan apakah akan mempengaruhi performa telinga yang satunya dokter? Sekian dok. Ya, jadi kalau sekarang sudah menikah, kemudian dia gangguannya dari kecil, ini kan poinnya kan sudah menikah dan gangguannya dari kecil. Untuk telinga yang bermasalah tersebut, ya, memang kalau tidak pernah, ini catatannya, dia tidak pernah telinga yang bermasalah ini, selama ini tidak pernah mendapatkan input suara atau rehabilitasi entah dengan alat bantu dengar atau dengan yang lain, maka sebenarnya secara medis dia sudah nggak bisa diapa-apakan. Ya, dengan tidak bisa mendapatkan belum pernah mendapatkan input yang lain ini, kecuali dia sudah pernah mendapatkan input yang lain pada telinga yang bermasalah ini, misalnya dia memakai hearing aid atau alat bantu mendengar sehingga dia bisa ada memori yang masuk terhadap suaranya. Nah, itu masih memungkinkan dia dilakukan operasi implan koklear, tentunya dengan tadi persyaratannya dia sudah memakai alat bantu mendengar dari dulu, bukan beberapa bulan yang lalu, tapi dari dulu. Nah, itu satu. Nah, sekarang perkembangan teknologi ya dan ilmu kedokteran, pada telinga yang tidak bisa mendengar itu, yang sekarang anaknya sudah menikah, itu memang tidak bisa diapa-apakan telinganya, tapi dia bisa diusahakan untuk mendengar dari sisi yang deaf tersebut. Jadi selama ini telinga yang sebelahnya, misalnya yang kanan, dia nggak bisa mendengar, maka dia akan mendengar dari sisi telinga yang sehat. Kalau ada suara dari sisi kanan, dia akan gini nantinya. Atau menentukan lokalisasi suara datangnya dari mana, dia akan bingung. Nah, sekarang dengan perkembangan pengetahuan, ada alat yang bisa ditaruh di telinga sini, namanya bone conduction, ya. Jadi dengan hearing aid bone conduction tersebut, baik dia surgery ataupun non surgery, baik dengan operasi ataupun tidak operasi, jadi ditempelkan di sini di tulang telinga yang bermasalah tersebut, kemudian dia akan menangkap suara dari sisi yang bermasalah itu, kemudian dihantarkan ke telinga yang sehat. Nah, jadi seakan-akan dia mendengar dari dua sisi. Nah, itu bentuk rehabilitasi untuk mengatasi gap suara dari sisi telinga yang bermasalah. Nah, itu kalau misalnya dia sekarang sudah menikah tanpa ada rehabilitasi sebelumnya ya. Nah, terus masalah pengaruh nggak ke telinga sebelahnya? Enggak sih, itu berdiri sendiri dia. Jadi kanan kiri ngurus masing-masing. Jadi itu namanya single sided deafness, tulis satu sisi. Ya. Baik, oke. dokter. Demikian, semoga bisa membantu. Ya. Baik, siap dok. Untuk pertanyaan berikutnya dokter, perlukah pemeriksaan THT rutin dok dalam waktu-waktu tertentu? Dan bagaimana caranya kita bisa tahu dok pendengaran kita bermasalah atau tidak kalau memang nggak ada keluhan apa-apa nih dok sebelumnya? Lalu apakah dari kotoran telinga kita bisa tahu ada masalah dalam pendengaran atau bagaimana dokter? Oke, pertama ini saya bicara untuk masalah bukan THT secara umum ya. Saya sementara memfokuskan kan topiknya pendengaran, saya bicara untuk telinga dulu ya. Jadi kuping kita ini bisa ngurus dirinya sendiri. Nggak usah diurusin secara khusus, entah dibersihkan pakai cotton bud, itu nggak perlu sebenarnya. Jadi earwax ya, kita ini kan menghasilkan earwax. Telinga kita ini menghasilkan earwax. Orang Indonesia bilang kotoran telinga. Yang kuning, kecoklatan, agak bau, itu normal dihasilkan oleh semua telinga manusia. Dan itu dihasilkan hanya di sepertiga luar dari liang telinga. Kalau kita lihat di sini, saya kebetulan kelihatan nggak ya? Oke. Ini kelihatan di sini. Ini sepertiga luar dari liang telinga kita, itu menghasilkan earwax, kuning, kecoklatan, agak bau. Dan dia itu nanti akan melindungi 2/3 dalam dari liang telinga kita, yang sampai gendang telinga. Jadi dia itu sebenarnya lapisan pelindung. Cuma pengertian kita sebagian besar di masyarakat itu bilangnya kotoran telinga, sehingga persepsinya harus dibersihkan kotoran.
Nah, si earwax itu lama-kelamaan dia akan kering kayak ketombe, nanti lepas sendiri. Nah, jadi lepas sendiri keluar waktu kita ngunyah ataupun kita pergerakan epitelnya yang migrasi epitel akan mendorong earwax yang sudah jadi kering itu akan keluar. Jadi normalnya dia berfungsi sebagai pelindung, kemudian dia nanti akan keluar sendiri, kemudian dia akan diproduksi lagi dan siklus itu akan berlangsung seumur hidup. Jadi kuping kita itu bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, kadang kita gatel ataupun melihat ih kotor kupingnya, akhirnya dikorekin. Nah, waktu dikorek itu sebenarnya akan mendorong earwax yang harusnya bisa keluar sendiri masuk ke dalam telinga. Penuh pada akhirnya di dalam telinga menjadi prop, nyumbat. Nah, itu yang sebenarnya sebagian besar orang datang ke dokter THT karena wax-nya itu menjadi tersumbat di dalamnya. Nah, kalau kontrolnya sendiri, kalau seumur hidup nggak ada masalah, ya nggak usah kontrol, orang dia bisa ngurus dirinya sendiri. Kita cukup bersihkan daun telinganya saja seperti ini. Sama seperti habis mandi ataupun apa, bersihin aja biasa normal. Daun telinganya, bukan liang telinganya. Oke, tadi masalah untuk wax ya. Terus yang tadi yang keduanya apa tadi pertanyaannya? Yang kedua. Bagaimana kita bisa tahu dok pendengaran kita bermasalah atau tidak kalau tidak pernah ada keluhan misalnya nih dokter? Ya, kalau pada orang dewasa lebih kepada lingkungannya, lingkungan terdekat. Ya, entah anak, entah istri atau suami atau keluarga yang terdekat. Misalnya diajak ngomong, kok Eyang susah banget sih ngomongnya, apa mesti kenceng, atau ngomong Eyang kok keras sekali. Nah, itu dari orang sekitarnya ya keluhannya. Nah, Eyang kok selalu minta apa? Nggak jelas. Nah, biasanya seperti itu keluhannya. Jadi antara suaranya dikeraskan atau dia kurang fokus ya, atau kurang jelas. Saya dengar suara kamu, tapi kok apa ya? Nah, seperti itu lebih ke gangguan persepsi. Ya, jadi atau suara keras dia mesti dikeraskan, itu juga merupakan tanda awal dari gangguan pendengaran tanpa kita sadari. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau dewasa lebih ke arah lingkungan sekitarnya. Kalau anak-anak itu lebih kepada dia jadi minder, tidak mau bergaul sama teman, ya. Kemudian juga teman-temannya menjauhi, ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Oke. Berarti nggak perlu ya dok kita kalau bersihin telinga pakai cotton bud atau gimana gitu, nggak usah lah ya dok sebenarnya. Nggak usah. Baik dok. Lalu pertanyaan berikutnya dokter, telinga saya sering berdenging dokter, kadang pelan, kadang keras. Bagaimana solusinya dok? Ya, yang pertama diperiksa dulu berdengingnya itu, liang telinganya normal apa enggak, ada serumen atau enggak. Kemudian yang kedua, kalau keadaannya normal, diingat kebiasaannya, suka pakai earphone atau enggak, suka dengerin suara musik atau enggak. Ya, jadi kalau berdengingnya itu waktu masih fase setelah semuanya normal, kemudian berdengingnya masih ada pada fase-fase awal, biasanya sih 2 minggu pertama itu disebut dengan temporary threshold shift. Jadi itu masih memungkinkan untuk kembali normal di treatment. Yaitu namanya tinnitus, dia persepsi bunyi yang ada di telinga bagian dalam. Dia bersifat permanen. Tapi dia ini tidak berbahaya, cuma mengganggu dan bikin kita nggak nyaman. Karena bunyi itu akan ada di dalam telinga kita terus-terusan, sepanjang otak kita mikir ke situ. Tapi kalau otak kita nggak mikir, meskipun bunyinya ada, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi lebih ke arah tinnitus ini, lebih ke arah psikologis sebenarnya. Ya, itu namanya tinnitus. Baik, jadi dokter. Selagi tidak ada gangguan pendengaran, ya udah aja latihan tidak mendengar itu. Kecuali ada gangguan pendengaran disertai gangguan pendengaran, baru dia memakai alat bantu dengar yang khusus bisa untuk tinnitus dan bisa pendengarannya. Jadi dia bisa di-cover dua-duanya. Oke, baik dok. Ada hubungannya dengan hipertensi nggak ya dok ini kalau untuk tinnitus ini dok? Ada, memang ada dia.
Jadi nanti dia hipertensi, blood flow berkurang ke rumah siput, ada gangguan pada outer dan inner hair cell-nya. Nah, gangguannya itu pelan-pelan, kalau hipertensinya semakin lama, ya akan semakin menetap kan gangguan tinnitusnya itu. Tinnitus itu sebagian besar kelainannya ada di rumah siput, ya. Jadi di telinga bagian dalam di rumah siput, dan kelainan di rumah siput itu bersifat irreversible, artinya dia sekalinya ada gangguan, kita terlambat menanganinya, dia tidak bisa balik kembali. Baik dokter, terima kasih dokter. Selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi nih dok, mengenai kalau ini saat ini untuk bayi-bayi ya dok mungkin. Ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama dok, apa yang harus kita lakukan untuk penanganan pendengaran pada bayi yang baru lahir dok? Misalnya jika dipanggil tidak mendengar atau nggak tanggap gitu, apakah langsung cek OAE atau perlu BERA seperti itu dok? Jadi pertama kali untuk screening bayi baru lahir adalah tes OAE, Auto Acoustic Emission. Ya. Jadi baik sebenarnya berlaku universal newborn hearing screening. Jadi berlaku baik pada bayi dengan faktor resiko ataupun tidak. Siapapun yang baru lahir dites fungsi pendengarannya dengan OAE. OAE itu mengetes sampai dengan ke rumah siput. 95% kelainan pendengaran pada bayi baru lahir itu ada di rumah siput. Cukup besar, jadi kita tes dengan OAE tersebut. Kalau dari tes OAE hasilnya pas, maka kalau bayi tanpa resiko, ya sudah kita wait and see aja sampai setahun. Tapi kalau bayi dengan faktor resiko gangguan pendengaran, banyak faktor resikonya dari Joint Committee of Infant Hearing itu ada kurang lebih 18 ya. Nah, kita akan awasi kembali sampai usia 6 bulan. 6 bulan ya, kita 3 bulan kita tes lagi OAE-nya. Kalau dia hasilnya baik ya dari tes OAE ini, maka kalau faktor resiko lain bisa dikesampingkan, maka kita tunggu sampai 6 bulan. Kalau ada kelainan OAE-nya dia refer, maka kita melangkah ke pemeriksaan yang lebih lanjut yaitu tes BERA, yaitu Brainstem Evok Respon Auditory. Jadi dia melihat integritas jalur saraf pendengaran mulai dari rumah siput sampai ke batang otak. Nah, ditargetkan usia di bawah 6 bulan ya, dia bayi ini sudah dapat diagnostik pasti mengenai gangguan pendengarannya. Ya, apakah dia ringan, sedang, berat, sensorineural. Nah, kemudian kita melakukan intervensi secepat mungkin. Ya, tujuannya tadi supaya anak ini bisa ditanganin cepat, bisa diterapi dengan baik sehingga dia bisa melakukan bisa hidup dengan normal. Baik, Dok. Ya. Lalu dok, apakah konsumsi obat-obatan misalnya seperti obat jantung itu bisa mengakibatkan ketulian, dokter? Ya, ketulian yang ekstrim sih enggak ya. Jadi cuma meningkatkan resiko saja ini ya. Cuma kan kita kadang berpikiran gini, kalau obat-obat yang bersifat life saving seperti obat jantung, obat kencing manis, darah tinggi, ataupun obat untuk CA, kemoterapi, itu kan lebih bersifat life saving untuk ininya pasien tersebut. Maka ya tetap mau nggak mau kita berikan ini ya kepada pasien itu sambil diberikan pemahaman kalau terjadi gangguan atau tanda-tanda gangguan pendengaran, maka Anda cepat konsultasi apakah dosisnya bisa kita turunkan atau kita sarankan melakukan apa sehingga bisa mencegah kerusakan ataupun gangguan yang lebih berat ini ya. Jadi kita lihat keadaan case by case bisa berbeda. Ya. Baik, siap dok. Ada pertanyaan berikutnya dokter selanjutnya. Saya sedari kecil lahir dengan satu telinga dok. Telinga kanan tertutup seperti terlipat. Selama ini saya mengandalkan telinga kiri untuk mendengar, namun semakin berumur, semakin menurun dok pendengaran telinga kirinya juga. Kesulitan saya di masa pandemi ini kan ketika semua orang memakai masker, jadi agak sulit dok membaca gerakan bibir. Jadi solusinya memakai alat bantu dengar dok untuk mengikuti rapat dan lain sebagainya. Namun ketika memakai alat tersebut, telinganya jadi sering berdenging, lalu ya berpendapat saya terkena tinnitus dok. Sudah dicek semua dok dari gendang telinga, timpanometri dan lain-lainnya, katanya yang terjadi masalahnya di bagian syarafnya dokter. Kira-kira dok mohon masukannya untuk keluhan pasien ini dokter. Ya jadi gini,
kan sayangnya tidak disertakan untuk telinga yang bermasalahnya yang dari kecilnya itu ya. Apakah dia misalnya dia mikrotia atau atresia. Kalau dia misalnya sampai dengan 50 desibel, dia bisa menggunakan sebenarnya bone conduction hearing aid. Jadi dia bisa menggunakan alat bantu dengar yang bone conduction tadi yang langsung dihantarkan ke dalam rumah siput pada telinganya yang lipat tadi, yang pada telinga yang bermasalah, dan akhirnya dia bisa mendengar dengan dua sisi lagi. Nah, sementara pada kasus yang telinga kirinya, kan saya belum nggak tahu nih seberapa berat masalahnya, tinnitusnya juga seberapa berat ya. Memang kendalanya pada pemakaian earphone yang berlebihan dalam waktu yang lama itu bisa mengakibatkan gangguan sensorik pada telinga bagian dalam. Nah, kalau seperti ini, ya saran saya sih untuk pendapat yang lebih baik dites dulu ini ya, ketemu dulu, nanti kemudian kita periksa ya, bagaimana status telinga yang sebelahnya, apakah masih ada berapa ambang pendengarannya, pasti bisa diperiksa kok itu, ya insya Allah bisa diperiksa lah ini ya, berapa dia ambang pendengarannya. Kemudian pada telinga yang sekarang dipakai sehari-hari dan fungsinya menurun, sekarang ini berapa ininya, apakah masih mungkin dia baik atau bisa ditingkatkan lagi ya, atau memang kita bisa dipertahankan segitu dengan beberapa saran ini ya untuk penanganannya sehingga dia tidak menjadi lebih berat. Ya butuh data penunjang dulu ini ya, mengenai history, mengenai data penunjang lainnya. Ya kalau mau nanti bisa aja kita ketemu dulu. Baik, siap dok. Selanjutnya dok, izin bertanya, suami saya usia 71 tahun dok, dulunya bekerja di lokasi yang bising. Sekarang pendengarannya sangat berkurang. Bagaimana cara memilih alat bantu dengar yang baik dan cocok dok? Apakah telinga kiri dan kanan sama-sama perlu alat bantu dengar atau salah satu saja atau bagaimana dok? Terima kasih dokter. Ya, kalau pada orang yang bekerja di lingkungan bising dalam waktu yang lama, apalagi sekarang usia 71 tahun, biasanya dia sloping down pada high frekuensi dia, turun jauh. Nah, pada kasus yang seperti itu, terkadang disertai dengan tinnitus. Nah, jadi kalau gendang telinganya sehat, berarti gangguannya di sensorik. Nah, seperti itu dia tidak butuh alat untuk yang low frekuensi, dia butuh memang alat yang teknologinya relatif menengah ke atas. Teknologi ya, bukan bicara harga, tapi teknologi yang menengah ke atas sehingga dia bisa mengcover yang high frekuensi tersebut. Jadi memang ada alat bantu dengar yang alat bantu dengar yang bisa mengcover high frekuensi itu. Nah, itu yang mesti dilihat dulu dari fungsi pendengarannya. Jadi baiknya ya datang dulu, memang kita punya data dulu di tes seberapa turunnya, kemudian turunnya di high frekuensi, mid frekuensi atau low frekuensi turun, karena macam-macam banyak macamnya gangguan pendengaran. Ada yang turunnya rata, ada yang turunnya begini seperti jurang itu turunnya pada frekuensi, dan itu masing-masing penanganannya dan ininya pun berbeda. Ya meskipun nanti pada akhirnya dia harus memakai alat bantu dengar tapi kita bisa menyarankan bagaimana yang terbaiknya. Baik dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dokter, izin bertanya lagi dok, usia anak saya sekarang 10 tahun dok, saat usia 2 tahun pernah ada tes pendengaran dan didiagnosis sebagai speech delay. Apakah ada gangguan hubungan dok antara gangguan pendengaran dengan speech delay tersebut dokter? Ya, sangat berhubungan speech delay itu. Jadi kalau dia gangguan speech delay-nya itu dari usia 2 tahun ya sampai sekarang usia 10 tahun, coba dilihat dari hasil tes pendengarannya itu, buka-buka lagi data yang lama ya. Apakah dia ada gangguan pendengaran, karena gangguan pendengaran pada anak-anak ya di US itu sekitar 33,7% anak-anak itu mengalami infeksi telinga tengah, ada cairan di telinga tengah atau gangguan fungsi tuba. Nah, gangguan fungsi tuba ini biasanya mengakibatkan gangguan pendengaran sekitar di ringan sampai sedang. Nah, di saat itu kalau dia gangguannya pada masa pertumbuhan anak yang paling krusial itu sampai 3 tahun,
maka input beberapa kata, beberapa memori kata, ya, beberapa kalimat, maka dia akan terganggu. Nah, akhirnya akan berpengaruh terhadap daya tangkap otaknya dia terhadap kata-kata tersebut. Nah, pada akhirnya kemampuan dia untuk merespon kata, kalimat yang spesifik yang pada nada yang terganggu ini akan tidak bisa maksimal pada anak ini. Nah, jadilah dia nanti perkembangannya terganggu, kemudian perkembangan bicaranya ya. Ini saya di luar bicara konteks bahwa dia dalam keadaan psikologis atau fisik yang tidak ada gangguan yang lain, hanya bicara gangguan pada telinga. Nah, kalau ada gangguan yang lain, misalnya ada gangguan motorik atau sindrom yang lain, ya tentunya akan memperberat ini ya, gangguan pendengarannya itu atau speech delay-nya. Baik, dokter. Ada mungkin apakah ada peserta yang ingin bertanya secara live? Mungkin kami bisa buka untuk satu orang penanya. Kami bisa berikan kesempatan. Boleh raise hand. Mungkin sambil menunggu, bila ada yang mau raise hand, saya bacakan pertanyaan lainnya dulu ya, dokter. Selanjutnya, dok, suami saya usia 68 tahun, dokter. Jika diajak bicara, kurang dengar, apakah ada obat atau vitamin yang bisa membantu meningkatkan pendengaran, dok, supaya jangan makin parah, dokter? Ya maaf, sampai sekarang masih belum ada untuk vitamin untuk meningkatkan pendengaran. Ya di ini aja diajak jalan-jalan aja lah, meningkatkan kualitas hidupnya saja mungkin sehingga bisa lebih ini. Maaf Bu, belum ada yang untuk obat untuk ini ya, untuk meningkatkan seperti tadi. Baik, dokter. Ada yang sudah raise hand, dokter. Kebetulan atas nama Tuan Bayu, boleh mungkin di open mic, lalu boleh ditanyakan langsung live kepada Dokter Eko. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore, Pak Bayu. Iya, dok, saya kurang lebih 30 tahun yang lalu kecelakaan sehingga syaraf kanan saya 78 terganggu. Sehingga selama ini saya hanya mengandalkan telinga kiri untuk mendengar karena telinga kanan itu sangat low response, bahkan kalau cek audiometri itu sangat rendah sekali. Sempat saya pakai hearing aid, tapi sepertinya tidak banyak membantu gitu. Sampai berapa desibel Pak Bayu? Sampai, nah saya udah agak lupa karena memang udah agak lama gitu ya tesnya. Kemudian saya sempat ingat, karena saya tertarik tadi sempat dokter bilang tentang hearing aid yang bone density. Karena saya sempat waktu bone tadi ketika dicek pakai di belakang telinga itu untuk tulangnya, grafik saya lebih tinggi dibanding ketika saya mendengarkan pakai earphone ketika cek audiometri. Gitu. Nah, apakah bisa membantu jika saya pakai hearing aid untuk yang bone conductor itu ya? Ya, bone conduction ya. Jadi memang kalau jalur jalur pendengaran itu bisa melalui air conduction, hantaran udara ya. Jadi daun telinga, liang telinga, tulang pendengaran. Nah, itu namanya air conduction. Nah, kemudian bone conduction itu dari tulang di sekitar kita menangkap suara kemudian dihantarkan langsung ke rumah siput. Nah, nanti mesti dilihat dulu Pak Bayu. Jadi lihat hasil tes audiometrinya, hasil tes pendengarannya. Waktu dari hasil tes itu akan kelihatan bone conduction berapa, air conduction berapa. Kalau bone conduction-nya masih di bawah 0 sampai 60 desibel, itu masih prognosis yang baik untuk dipasang bone conduction hearing aid. Ya, baik itu dengan surgery ataupun non surgery. Sekarang opsinya ada yang non surgery juga, yaitu menggunakan bahas sonak namanya. Dan di Indonesia sudah ada ini ya. Jadi ditempelkan di sini seperti kacamata gini, dibalik begini. Kemudian bone conduction-nya ditempel di telinga yang bermasalah itu. Jadi nanti stimulasinya dia langsung ke dalam rumah siput ini ya.
dengan syarat rumah siputnya masih baik ya, di bawah 60 desibel, antara 0 sampai dengan 60 desibel ya, Dok. Halo, Dok. Halo. Iya, mohon maaf menunggu sebentar, Dokter Eko. Mungkin kendala dari jaringan internetnya mungkin ya, connection-nya. Sambil menunggu Dokter Eko, mungkin bila ada yang masih mau bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom chat, atau mungkin sudah 2 yang raise hand lagi nih, nanti mungkin bisa kita ini juga ya. Ya, maaf keputus tadi. Baik, siap dokter. Ya, maaf ya. Oke. Ya, jadi Pak Bayu seperti tadi ya, yang penting bone conduction-nya dalam keadaan masih di bawah 60 desibel, mudah-mudahan masih bisa terbantu. Baik, oke. Mungkin bisa ada satu peserta lagi tadi yang sudah raise hand, kita bisa mungkin minta untuk open mic. Ada atas nama Ibu Hana ya, mungkin yang raise hand. Selamat sore, Dokter Michelle. Langsung aja ya ke Dokter Eko ya, Dokter? Iya, Bu. Oke. Dokter Eko, saya mau tanya ya, Dok. Saya ada pemeriksaan telinga waktu itu ya, Dok. Tapi di layarnya, dia pakai sistem kayak masukin ke kayak komputer gitu, ada alatnya, saya nggak tahu namanya ya. Dilihat-lihat, itu ternyata di dalamnya serem banget ya, Dok. Ada seperti hitam-hitam, itu bulu-bulu telinga ya, Dok. Ya. Pertanyaan saya, kalau itu bulu-bulu telinga itu rontok, kita kan harus jaga terus ya bulu-bulu itu jangan sampai rontok. Kalau misalnya rontok, itu bagaimana akibatnya? Apakah fatal juga, bisa mengganggu pendengaran atau tidak bisa mendengar sama sekali? Sama tadi di gambarnya dokter, kalau kita membersihkan dengan katembat itu terjadi pecahan kayak gitu ya, Dok. Itu apakah nanti kalau dia ada seperti lubang gitu, dia mengeluarkan darah atau bagaimana, Dok? Kalau seumpamanya udah pecah, apakah bisa ada penanganannya, Dok? Maksudnya entah dioperasi atau apa, Dok, supaya pendengarannya bisa balik lagi atau sudah tidak bisa jadi tuli? Itu aja pertanyaan saya, dokter. Salam sehat. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Masalah bulu telinga, kalaupun dia bisa tumbuh kembali, Bu. Jadi dia bisa tumbuh kembali. Yang penting kulitnya dalam keadaan sehat, kulit liang telinganya ini. Ya, jadi kalaupun dia gundul, maka masih ada sisa-sisa yang halus, biasanya tetap ada, cuma kadang nggak susah kelihatan, dan dia tidak berpengaruh terhadap fungsi pendengaran, ya, si bulu-bulu telinga itu atau rambut telinga yang ada. Rambut telinga itu hanya ada di sepertiga luar. Ya, dia tidak berpengaruh terhadap fungsi pendengaran, dia hanya mempunyai pengaruh terhadap fungsi proteksi saja, proteksi terhadap debu-debu halus, terhadap binatang halus, ataupun dia menghasilkan wax tadi. Nah, terus tadi yang masalah yang pertanyaan yang kedua, tadi apa ininya? Ada itu loh, Dok, yang tadi gambarnya dokter, terus ada yang pecah itu loh. Oh, gendang telinga. Ya, oke. Itu jadi, gimana, Dok? Kok bisa terjadi pecah? Kalau semua pecah gimana? Maksudnya bisa keluarin darah? Anak bersihin kuping, dia lagi gini, gambarnya ceritanya lagi gini, ibunya bersihin telinga anaknya begini, adiknya ini plek. Jadi ibunya bersihin telinga kakaknya, adiknya ngajak main, ibunya nggak sadar ngeplok tangan ini ya, jadi si cotton budnya nusuk ke dalam. Nah, akhirnya pecah. Nah, kalau pecah seperti itu gendangnya, sebenarnya kalau dia lukanya steril, tidak ada infeksi, ya biarin aja dulu, wait and see. Memang dia nggak nyaman, ada dengung, ada ini awal-awal ya. Tapi biarin dulu, wait and see, sepanjang tidak ada infeksi,
diharapkan 3 bulan itu dia bisa nutup sendiri. Itu peluangnya sekitar 30-40% dia nutup sendiri. Yang penting lukanya tetap steril, karena gendang telinga itu bisa tumbuh dia. Nah, jadi satu dibiarkan, yang penting tidak infeksi ya. Yang kedua, kita bisa bantu untuk menstimulasi pertumbuhannya dengan memasang paper patch. Jadi kayak kertas semacam papir, kertas rokok, ditaruh di bolongnya itu, diplek gini sehingga dia nutup. Nah, nanti diharapkan dia kan masih trauma baru dan bersih, dia nanti akan tumbuh. Nah, kita lihat dalam waktu 3 bulan, dia tumbuh, nutup apa enggak. Nah, kalaupun misalnya dia menetap, bolongnya itu tidak mau nutup kembali, ya jikalau terpaksa dan pendengarannya turun sama mencegah infeksi, dioperasi namanya miringoplasti atau timpanoplasti, ditutup gendangnya, Bu. Bisa itu sih. Dan itu prosedur yang biasa di THT. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Hana untuk pertanyaannya dan juga Dr. Eko. Mungkin terakhir Dok untuk menutup sesi tanya jawabnya juga, ada nggak Dok tips-tips tertentu untuk menjaga pendengaran agar selalu baik, Dok? Jadi pertama, kuping itu bisa ngurus dirinya sendiri. Ya, tidak usah dibersihkan entah pakai cotton bud, entah pakai apapun, entah tangan kita gini, tak usah. Dan dia kuping itu punya fungsi proteksi ya, jadi dia bisa ngurus dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bijaklah menggunakan earphone, ya earphone ataupun headphone ya, karena itu merupakan bunyi yang dihasilkan atau suara yang dihasilkan dari earphone ataupun headphone itu akan menstimulasi langsung ke dalam rumah siput. Terutama buat anak-anak kita, cucu-cucu ya yang mungkin sekarang work from home, sekolah dari rumah online ataupun main gadget kelamaan memakai ini, maka stimulasinya langsung, maka rumah siputnya yang akan menderita. Karena stimulasi paparan bunyi langsung 60 desibel ya, setara kita agak kencang sedikit ngomong dalam waktu 60 menit paparan langsung, maka rumah siput itu akan terganggu dia. Jadi idealnya pemakaian earphone itu kurang dari 60 desibel ya, dan kurang dari 60 menit. Jadi begitu 60 menit lepas. Nah, nantinya apa yang terjadi? Rumah siput akan turun, fungsi pendengarannya akan turun, yang harusnya manusia normal ini misalnya usia 55 tahun baru ada gangguan tinnitus atau pendengaran yang lain, nanti dia usia 45 tahun, usia 30 tahun dia sudah mengalami gangguan pendengaran. Jadi di situ sekarang yang karena banyak kan teknologi, entah ya terserah lah mau noise cancellation mau apa, tapi tetap dia pada basicnya adalah direct sound ke gendang telinga. Jadi bijaklah memakai earphone. Ya masalah dengan orang tua yang pemakaian tadi obat-obatan apa ya, kita memang harus selektif ya. Mana yang lebih life saving? Memang ada beberapa obat yang mengganggu, tapi ya lihat prioritas. Oke, demikian. Yang lainnya terima kasih tidak banyak. ada hal khusus. Baik, terima kasih banyak Dr. Eko untuk materi dan juga tanya jawab pada hari ini, Dok. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab pada hari ini. Mungkin maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dibacakan. Untuk peserta mungkin yang masih memiliki pertanyaan atau memiliki keluhan, bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Eko. Berikut jadwal praktek beliau. Beliau ada jadwal praktek langsung di Rumah Sakit Medistra setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Berikut ada jam-jamnya. Dan juga beliau juga praktik lewat telemedicine setiap Senin, Rabu, Jumat juga. Berikut untuk jadwalnya. Untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung di nomor berikut. Ya, oke. Baik, sekarang saatnya kita langsung saja umumkan untuk penanya terbaik hari ini yang akan mendapatkan 1 free voucher konsultasi dengan Dr. Eko. Untuk pemenangnya selamat kepada Bapak Bayu. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak Bayu via private chat ya Pak, supaya bisa diaturkan jadwalnya dengan Dr. Eko.
Baik, sekian untuk acara pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ikuti terus untuk kegiatan Medistra Health and Wellness. Akan ada health talk lain yang di kesempatan berikutnya yang bisa langsung dicek di Instagram Medistra @medistra.hospital. Terima kasih untuk ketersediaannya. Salam sehat semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih.